Idza tajallallahu lahu bi sifatil ilmi yakunu alima. Seorang manusia yang punya sifat dasar jahil, sifat dasar jahil, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala bertajalli kepada manusia ini dengan sifat ilmunya Allah, yakunu alima, maka manusia tadi menjadi alim. Ya, kadang-kadang manusia jadi alim, tahu apa yang ada di dalam hati seseorang, tahu akan nasib seseorang, tahu akan apa yang terjadi tahun depan. Nah, di saat Allah bertajalli pada manusia itu dengan sifat Allah ilmu, nah, ini mendatang nih. Kalau manusia ini sebujurannya dasarnya jahil, cuma karena Allah ini bertajalli dengan sifat ilmunya pada manusia itu, maka manusia ini tahu dengan apa-apa yang akan terjadi, tahu apa yang ada dalam isi hati kita, tahu apa yang ada dalam dompet kita. Nah, di waktu Allah bertajalli dengan manusia itu dengan sifat ilmunya. Wa idza tajalla lahu bi sifatil ghina yakunu ghaniya. Bila mana Allah bertajalli bagi manusia itu dengan sifat kekayaannya, maka si manusia ini menjadi kaya. Padahal manusia asalnya fakir. Cuma karena Allah bertajalli dengan sifat kayanya pada si manusia itu, manusia ini jadi kaya. Jadi kaya ini mendatang. Aslinya kita ini fakir. Kaya itu hanya mendatang. Wa idza tajalla lahu bi sifatil qudrah yakunu qadira. Apabila Allah bertajalli bagi manusia itu dengan sifat kudratnya, maka jadilah manusia itu qadira, berkuasa. Batu diambilnya, garis manusia, hai batu kun zahaba, jadilah engkau emas. Jadi emas batu, jadi emas. Padahal kada bisa macam itu si manusia, kada akan mampu mengolah batu jadi emas. Cuma karena saat itu Allah bertajalli dengan sifat kuasanya kepada manusia, maka batu itu jadi si manusia jadi emas, Seperti apa yang dilakukan oleh para nabi-nabi dahulu dalam mukjizat mereka, para wali-waliullah macam Malik bin Dinar contohnya, batu jadi emas. Nah, di saat itu Allah bertajalli kepada si jin dengan sifat kudratnya. Kalau pada asalnya si manusia ini jangankan maulah batu emas, maulah yang rendah pada itu kada bisa. Nah, cuma karena Allah tadi mendatangkan kepadanya dengan sifat kuasanya, lalu si manusia bisa berbuat yang demikian itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa idza qabada dzalik alaihi bil, Allah menarik yang demikian itu atas si manusia, ada jahilan fakiran ajiza. Bila Allah tarik, kembalilah manusia itu ke sifat dasarnya. Apa sifat dasarnya manusia itu? Jahil, berhajat dan lemah. Jadi perkara-perkara yang mulia, yang istimewa yang ada pada diri manusia itu hanya mendatang. Dan sesuatu yang mendatang itu bisa pergi. Sesuatu yang datang bisa pergi, bisa diambil. Nah, kalau zatnya manusia, dasarnya manusia, kada akan bisa hilang dari manusia itu sifat-sifat jahil, fakir, dan seterusnya. Itu sifat dasar manusia. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau ada manusia diberi Allah kelebihan, diberi Allah khususiyah, karamat, ma'unah, nah itu hanya merupakan aradiyah, mendatang, bukan miliknya, bukan aslinya, bukan.
atau hanya mendatang. Kana sallallahu alaihi wasallam taratan yazharu alaihi wasful qudrah wal fayut'imu alfan min sa' wa taratan yazharu alaihi wasful ajzi fayashuddul hajar ala batnih minal ju'. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang nampak atas beliau sifat kekuasaan dan kekuatan. Rasulullah ini basyarun la kal basyar. Dari satu sisi manusia Rasulullah itu, sehingga bisa kita ikut apa yang beliau lakukan. Dari sisi yang lain beliau bukan seperti manusia. Nah, yang dibicarakan di sini adalah tentang basarnya, manusianya Rasulullah itu. Rasulullah SAW itu terkadang nampak atas beliau sifat kekuasaan dan kekuatan. Beliau bisa memberi makan 1000 orang hanya dari satu gantang. Satu gantang, satu sak itu 4 mut, 4 liter. Lain gantang kita 5 liter. Satu sak, 4 liter. Dimasak 4 liter. Sidin dan tukang kau 1000 kalau makan manusia. Nah, ini khususnya, ini mukjizat. Dan Nabi kita kada selalu demikian. Amun sidin selalu demikian, kita kada kau ikut apa yang sidin ajarkan. Nah, Rasulullah itu kadang-kadang taratan yazharu, kadang-kadang nampak atas beliau sifat kuasa, sifat kuat. Maka sidin bisa memberi makan dengan satu gantang itu 1000 orang lebih. 1000 orang lebih. Wataratan yazharu alaihi wasful ajzi, dan terkadang nampak atas Rasulullah itu sifat lemah, kemanusiaan beliau, sifat lemah. Maka beliau mengikat batu di atas perutnya daripada lapar. Nabi itu kadang-kadang sih bisa kelaparan. Sampai bertakut. Sampai kita menanyakan di rumah Aisyah, adakah makanan? Kada ada aja Aisyah. Cari ke rumah bini Siti saya, kok adakah makanan? Kada ada, kusuk. Sampai sih lapar. Sih ambil batu diandak di parut, diikat karena lapar. Nah, di sisi yang lain Nabi kita itu bisa memberi makan orang dengan satu gantang 1000 manusia. Nah, disinilah artinya bahwa Rasulullah itu selaku beliau manusia, pada dasarnya demikian manusia. Tapi di waktu mana nampak kekuatan, kekuasaan, beliau bisa dengan satu gantang memberi makan 1000 orang. Nah, dikala Allah Subhanahu wa ta'ala bertajalli kepada seseorang dengan sifat kuasanya, sifat kekuatannya, maka apapun yang dia kehendaki bisa terjadi. Orang garing dipusut sigar. Nah, di waktu Allah bertajalli kepada orang ini dengan kekuatan dan kekuasaan. Kadang-kadang anak seorang kadang-kadang seorang garing pusut kada ampi-ampi. Nah, di waktu kita memusut, menyentuh, mencapai orang lain itu, Allah bertajalli dengan sifat kekuasaannya sigar. Tapi begitu yang lain kadang mesti lagi sigar. Karena ini mendatang, datang pergi, tergantung Allah bertajalli kepada manusia. Jadi kada selalu. Karena itu mendatang tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengirim satu pasukan perang ke negeri Persia. Berapa bulan ini sampai ke sana dari Madinah, negeri Persia. Nah, di waktu Umar ini mengkhutbah di atas mimbar,
Masjid Nabawi itu khutbah, Sidin melihat pasukan perang yang dikirim ke sana itu, melihat ada musuh yang menyerang, yang sangat banyak musuhnya. Nah, di sela-sela khutbah itu beliau berteriak, "Ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal, wahai pasukanku, wahai pasukan, berlindung ke gunung." Nah, berlindung ke gunung. Nang di Kuciak ini orangnya di negeri Persia sana. Dan begitu bulik pasukan ini perang, menang deh, menang. Semuaan berkisah mendengar suara Sayyidina Umar di sana. Coba bayangkan. Nah, di situ waktu Allah bertajalli kepada Umar dengan sifat kekuasaan dan kekuatan, yang di sana mendengar. Nah, di sisi yang lain, Sayyidina Umar ini ada orang datang kepada Sidin. Orang sekalinya membawa pisau, datang menyuduk Sidin, pada tahu. Ada orang kunyuk-kunyuk, datang kunyuk-kunyuk, ambil ke pisau, suduknya Sayyidina Umar, Rabah, meninggal. Nah, padahal jakanya Sidin itu punya kekuatan macam asal itu di Persia tahu, apalagi yang di hadapan mata. Nah, cuma karena Allah ini kadang-kadang bertajalli, kadang-kadang ditariknya, kadang-kadang diberi, kadang-kadang ditarik. Nah, jadi menunjukkan bahwa manusia itu pada dasarnya adalah jahil, pada dasarnya fakir, pada dasarnya adalah lemah. Bila manusia ada punya kelebihan yang luar biasa, itu hanya mendatang. Setiap yang mendatang itu ditarik.